Go. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih dan kami menaikkan rasa syukur karena Tuhan memberikan hari yang baru buat kami di pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini bukan adalah kebetulan atau hal alam. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kami kembali hari yang baru di hari ini. Dan kami yakin dan percaya di mana ada hari yang baru yang Tuhan berikan. Di situ juga ada penyertaan Tuhan dan berkat-berkat baru yang kami akan dapatkan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai melangkah di pagi hari ini, melakukan segala kegiatan kami. Mari Bapa, datanglah di tengah-tengah kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami Tuhan. Agar kami memperoleh hikmat marifat di dalam menjalani hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati juga mereka Tuhan. Masuklah ke dalam hati mereka seluas-luasnya di pagi hari ini. Agar mereka Tuhan memperoleh damai sejahtera dalam melangkah di hari ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul dari renungan kita pada hari ini adalah zona nyaman. Dunia melawan surgawi. Nats yang sebagai landasan diambil dari Filipi 2 ayat 15 yang mengatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan oleh maraknya tindakan tercelah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dan celakanya semakin hari nampaknya semakin banyak yang terlibat. Seolah-olah menjadi kebiasaan yang saling menularkan. Jangan-jangan mereka telah mengadopsi pepatah Jawa yang mengatakan, saiki zaman edan, ne ora melu edan, ora keduman. Perilaku masyarakat semakin hari semakin bergeser dan nilai-nilai luhur yang seharusnya dilakukan dan diakui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di atas mengatakan bahwa di tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi bintang-bintang dunia. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tentu bukan suatu hal yang mudah melakukan hal ini. Karena itu artinya kita harus melawan arus. Kita akan diperhadapkan pada situasi yang tidak nyaman. Bahkan terkadang juga tidak aman. Ada resiko yang harus ditanggung. Baik itu resiko finansial, resiko sosial, bahkan resiko fisik maupun nyawa. Kita harus bersedia membayar harga dan keluar dari zona nyaman yang palsu dan menyesatkan untuk berjalan di jalannya. Lumrah bagi kebanyakan orang untuk berbuat tidak jujur.
Lumrah bagi orang untuk melakukan korupsi, mengayakan dirinya. Tetapi anak-anak Tuhan harus berjuang untuk hidup dalam kejujuran. Walaupun sering dibilang bodoh, walaupun sering dibilang sok cuci, dan bukannya mendapat pujian, malah makian, bahkan tidak jarang yang dibuang. Beberapa bulan yang lalu saya sempat bergumul ketika mobil saya mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga mengakibatkan seluruh kelistrikan mobil rusak. Saya sempat merasa resah karena kerusakan tersebut ternyata tidak termasuk item yang ditangani oleh pihak asuransi. Terbayang besarnya biaya yang harus saya keluarkan untuk menanggungnya nanti. Memang akan lebih mudah jika saya memilih jalan pintas, seperti misalnya membuat laporan palsu ke pihak asuransi atau membuat kecurangan lainnya. Dalam situasi inilah kami sekeluarga diuji untuk berani mengambil sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami belajar untuk tidak mengikuti cara dan jalan kehidupan duniawi yang sesaat atau yang sesat, yang merupakan zona nyaman duniawi. Tetapi kami terus berusaha masuk dan berjalan pada jalan firman Tuhan. Zona nyaman surgawi. Mungkin apa yang kami lakukan adalah kebodohan di mata dunia. Namun tidak demikian di mata Tuhan. Dia tidak menutup matanya terhadap orang-orang yang setia melakukan firman-Nya. Alangkah legahnya ketika ternyata biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih kecil dari yang sebelumnya saya bayangkan. Mereka yang berusaha untuk menutup-nutupi nilai-nilai Kristiani dalam kesehariannya adalah orang yang, saya ulangi, mereka yang berusaha untuk menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam kesehariannya sehari-hari adalah orang yang bersedia keluar dari zona nyaman duniawinya yang palsu dan menyesatkan ini, yang terlihat aman dan menyenangkan tapi berujung pada maut. Lalu masuk ke dalam zona zaman surgawi dengan hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang mengerti arti hidup kekal dan memiliki hidup kekal meskipun mereka masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mengejar nilai-nilai kekal yang Allah berikan, supaya dengan demikian kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Demikianlah catatan tulisan dari Hian King Yu dari buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang saya sayangi, dimanapun Anda berada. Memang tidak dapat disangkali bahwa sering terjadi peperangan rohani di dalam pikiran maupun hati kita. Mana yang harus saya lakukan? Apakah saya melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan? Atau saya melakukan jalan pintas secara duniawi? Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Tuhan tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, adalah anak-anak yang patuh, anak-anak yang polos dan mengerjakan kebenaran. Jika berhadapan dengan dunia ini, mungkin kita akan habis dilahap oleh dunia ini, oleh serigala-serigala dunia ini tanpa ampun. Sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Untuk kita harus mengusahakan maksimal kebijaksanaan kita, tetapi tidak melepaskan hal-hal kebenaran yang ditulis oleh firman itu sendiri. Memang tidak mudah, kawan. Memang tidak mudah, saudara-saudari yang saya kasihi.
cukup sulit. Apalagi jika kita dituntut dengan kehidupan finansial kita. Sangat kepingin kita mengambil jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu firman ini mengatakan, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah bertanding dari sejak awal hingga saat ini mempertahankan kebenaran firman itu. Sangat sayang jika kita melepaskannya saat ini untuk memuaskan kehidupan kita. Sangat sayang. Kita harus bertahan sampai akhir melakukan kebenaran firman Tuhan dan berusaha secerdik ular dan setulus merpati. Walaupun yang terjelek kita akan hadapi, kita akan siap di sana karena kita yakin Tuhan bersama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengintrospeksi diri kita. Pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah hidup di zona nyaman surgawi atau kita hidup di zona nyaman duniawi? Selamat pagi. Selamat memulai hari yang baru bersama Tuhan. Selamat berada di dalam zona nyaman surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.